No. Gue nggak tahu kenapa hari ini syuting gado-gado ini, nih emosi gue meledak nih. Gue nggak bisa tidur. Gue tahu bintang tamu hari ini siapa. Gue tiap 2 jam bangun. Gue antara males sama semangat. Oh gitu? Iya. Gitu. Bisa-bisanya dia mau datang ke sini. Itu dia makanya. Bukannya kerjanya banyak deh. Ya kita nggak tahu ya kalau soal itu ya. Mendingan kita tanya aja langsung. Kita tanya aja nih. Kalau kita sebut profesinya apa, ntar nggak surprise lagi. Nanti nggak surprise, bener. Ini biar. Tapi ini orang semua segala-gala ada dia. Iya. Wah, lu sebut Palu apa gada, aja, Palu gada. apa aja dia ada, Palu gada. Ya. Yang nggak ada cuman moralnya. Siapa sih? Ada tuh. Mana dia? Aduh, udah rame banget dah. Rame banget. Mana dia? Ada apa nih ngomongin gue? Elah. Paling bisa ente berdua. Ya, ngomong gue diundang duduk di mana ini? Gue duduk di mana? Wah, bawa ada kursi ya? Gue di sini Jangan aja. dibawa. Jangan dibawa Yang penting dong. muka gue kelihatan. Jangan dibawa dong. Mau di atas meja lagi? Boleh? Jangan, ntar viral lagi. Udah yang atas meja kemarin aja nggak usah sekarang. Pasti pada kenal kan siapa dia? Udah tahu ya? Oke, Terima suruh kasih. pulang aja Pak. Beda sama Iwamu. Ini dia. Dari tadi gua tuh ketawa. Enggak, Ji. Enggak. Bintang tamu gak ada artis lain. Lagi pada sibuk apa gimana? Lo ini semua lo artis juga, pengacara juga. Gue gak percaya kalau dia artis sih. pengusaha juga. Gue gak percaya. Itulah tampilan orang kan nggak bisa dilihat dari luar. Masa jasnya kegedean? Gue juga hari ini serasa masuk sarang UFO nih. Ngehe banget. Baru kali ini gue podcast kayak terpidana begini. Biasa gue senyum lebar gitu. Batin banget. Lo ini sebenarnya apa sih? Gua sebenarnya apa? Sebenarnya siapa? Siapa? Ya dia semua ada. Iya. Ini Habis sahabat kan dia gua bilang nih. semua dia Ini gue kerja. cerita, ini sahabat gua. Sebenarnya kita tuh dulu kenal lama banget. Di waktu zaman apa? Zaman kita lagi ngerintis band dulu. Oke. Iya. Lu udah tinggi? Belum, lagi baru mau mulai ikut Band pertama lu apa dulu? Slogi. Slogi. Kita anak-anak Bonjuruk, anak kedoya. Slogi itu ada kepanjangannya? Ada. Apa? Slogi itu Slogi aja. iya. Di zaman dia tuh. Gitu. Dulu Dia lu juga masih punya Slogi, band. dia punya band. Dulu Iya, band lu apa? Dulu gue band di Kaca Band. Kaca band. Kaca Band. Terus pecah ya. Bubar. Nyesel banget gue namain Kaca jadi gue jadi artis. Kenapa gue nggak namain Mebel sekalian? Nyambal sekalian furniture band kalau Kan nggak. soalnya emang dulu katanya kalau misalnya nama itu kan doa. Iya bener. Band kaca kalau pecah bubar gitu. Iya cuma satu lagu doang. Satu lagu doang. Kagak viral. Tapi lu sering ke festival kan maksudnya? Sorry, Pasar Festival gue juara 2. Oh, Vokal. di pasar festival. Iya. Juara 2 vokalnya. Vokal Vokalnya apa DKI. bandnya? Vokalis DKI. Vokalis DKI. Pesertanya ada berapa? 2. Lu nanya ada aja. Lebih dari 2 lagi. Kadang-kadang gitu. Piagamnya cuma 2. Juara 2. Itu kan permintaan terakhir dong dia. Ya Allah. Udah gak ada peserta lagi. Aduh ya Allah. Di Firdausnya tapi emang gimana ya kalau ya nggak terus cerita dulu gimana kenal Iya, dari zaman itu. Dulu gitu. Abis itu kan ya udah, gue akhirnya terus dengan band gue sampai berkarir di musik ya. Abis itu gue nggak tahu lagi apa namanya Kiprahnya dia. Kiprahnya dia di mana. Jadi- Tahu-tahu jadi- muncul lah iya. tuh. Jadi gua sama Andre ini kan dulu pernah beberapa kali sepanggung, pernah kan lagi ngumpul bareng gitu. Dia pakai BMW, gua pakai Wrecking kan zaman Iya, iya, 90-an iya, gitu. benar. Lu udah pakai BMW? Udah, BMW, M40, lu masih Wrecking? Gua Wrecking. M40. Memang orang tajir dia. Lu masih jambret ya? Gua copet. Jadi bokap gua selalu ngebanding-bandingin gitu loh. Udah kamu kursus gitar, lihat Stinky, nggak usah ngerok melulu, nggak laku kata bokap. Gua udah jadi, kamu ngapain ngerok? Itu tuh lihat Stinky band baru, viral kan gitu. Aduh Pak, saya nggak bisa lagu-lagu slow rock gitu, slow mellow gitu, bilang gitu. Udah kan gua jadi banding-bandingin sama bokap tuh kan. Akhirnya gua dikursusin gitar, kursus ini. Gua harapan gua jadi artis kan gitu, kan anak band kan. Wah Andri udah viral kemana-mana ya.
gue jadi penjahat. Nggak, tapi kursus gitar jadi copet gue. tapi Ji, lu bisa akhirnya ambil ke lawyer. Itu emang lu pendidikan? Kuliah. Sekolah. Kuliah. Iya kuliah. Ya, dan kuliah gue berjenjang dari D1 tahun 95 gue D1 di Jayabaya. Jayabaya. Ya, terus Hebat juga lu masuk Jayabaya. Iya dong. Gua Enggak, itu pernah. D1 yang cabangnya. Oh, cabangnya. Ya. Lu Pernah waktu itu ngajuin Jayabaya nggak masuk gua. Terus lo Jaya Konstruksi harusnya. Ngangkat-ngangkatinnya beton. Ngangkat besi. Iya, bikin tal. Terus. Jadi gue ngajuin D1, terus kata bokap lanjut lagi D3 sastra Inggris di Cikini. Ya udah, terus gue ngamen di Blok M. Ketemu Charlie Van Houten dan lain-lain. Ya udah. Ya ada angkat gue kan, terus ketemu, terus lalu gue kuliah lagi. Kuliah lanjut 2010, gue kuliah lagi. Kuliah gue hampir 9 kali. 9 kali? Iya, 9 kali. Apa maksudnya? Lulus semua apa? Apa ini di DO pindah di DO? Dua nggak lulus, 7 lulus semua. 7 lulus. Ya. Jadi terakhir ini S3. udah S3 nih sekarang? Berarti udah profesor. Doktor. Ya, doktor bentar lagi. Gue ngambil lagi ntar tata negara, doktor lagi 2 kali. Keren. Nah, dia kalau 2 kali lagi mau jadi dokter, pasien. Dapat ciki. Dapat ciki. Tapi keren loh, maksudnya secara akademis. Akademis benar ya? Benar gitu. Akademisnya benar. Nah, terus Walaupun dia- mungkin IP-nya 1 koma ya. yang penting lulus. Iya. Yang penting lulus. Ya, di bawah dong 2. Dosennya salah ngetik. Masa IP di bawah 2 lulus. Aduh, ampun deh. Terus gue dengar kabar waktu itu nih udah tiba-tiba lu pernah statement kalau lu pernah diajakin untuk jadi ikut Band Stinky. band Stinky, apa namanya bilangnya ikut apa? Vokalis Stinky. Ini audisi. Waktu itu memang Stinky kan setelah pasca gua keluar kan Nyari, kan masih nyari. nyari. Nah, lu termasuk waktu itu salah satunya. Iya, Jadi gue lu yang daftar tuh lu diajak. Gue ditelepon sama Sindang. Almarhum. Dan, Ya, gue sedih banget tuh kalau inget itu. Iya. Bro, lu bisa nggak ikut jadi vokalis gue? Gue ada beberapa sih calon vokalis nih. Kayaknya lu bagus tuh. Oke, kita ketemu di mana? Di Senayan Golf ya. Ketemulah Senayan Golf. Main golf tuh di situ. Enggak main golf, ngobrol minum teh doang. Enggak lah, orang mau main band main golf. Ngobrol minum teh ini teh. Minum dulu. Iya. Bismillah. Tekotek. Ada mantap. Tekotek. Apa? Tekotek. Apa jargon? Tekotek. Memang oke buat pengangguran. Lah kan gue nganggur. Ada kerjaan yang gue nggak kerjain. Ada quotes-nya tuh. Tuh. Gua kan pengangguran, ada kerjaan aja gua kasih orang. Quotes-nya dia nih. Jadi jadwal nganggurnya suka bentrok dia. Iya. Bentrok. Iya. Allah. Karena gue punya nganggur di mana ya sekarang. Pindah-pindah doang, nganggurnya pindah. Abis itu lu ikut audisi. Iya. Tapi pertanyaan gua, Endang kok bisa kenal lu? Gimana ceritanya? Jadi kan Endang ada kasus yang Gunung Parung itu. Sebelum Dia calonnya. Gue dia nunjuk kaca. Oh gitu. Iya, dia calo Gunung Parung. Oh, calonnya dia. Iya. Bang, pertama ditelepon. Ada apa nih siapa? Endang bang, gitaris tinggi. Lu menangani kasus gak di Parung gunung? Lu rebut gunung dari mana? Dari pemerintah. Hah? Tuh gunung gue rebut dari pemerintah. PTPN. Oke deh kita ketemulah. Singkat cerita kita bergulir lah. Akhirnya alhamdulillah hasil kan gitu. Hasil gue dapat separoh. Rombongan dia dapat separoh. Pantesan lu bilang lu punya gunung itu. Iya, dapat tuh karena ada penetapan pengadilan dan lain-lain. Akhirnya cerita. Akhirnya lanjut lagi ke band. Bro, gue lihat lu di medsos vokal lu bagus juga bro gitu. Lu bisa nggak ikut Audisi. ketemu dah sama si Iwan segala Iwan itu. segala macam ya. Oke, diajaklah gue ke Senayan. Makan lah tuh. Namanya diundang artis kan gue pede ya kan. Iya. Ayo. Pesan dulu. Gue pikir dia yang bayar, gue yang bayar. Anjing 6 juta lebih. 6 juta lebih ya. Sorry. Belum juga jadi vokalis nih. Belum jadi vokalis kayak Pak. Kalau tahu begitu ketemu di warteg aja. Tuh Wan Stinky. Masih utang 6 juta Masih ya. utang 6 juta loh. Lu ngajak audisi justru dia yang bayar gimana? Udah gitu nggak jadi. Nggak jadi lagi. Enggak belum, kan gue ketemu nih sama Sindang segala. Ceritanya kan Sindang lagi-lagi nawarin lagu yang melankolis gitu. Gue udah ngantuk, gue ngantuk banget kan. Gak bisa di karakter gue. Iya, karakter lu nggak cocok Lu bisa nggak ngerok?
enggak lah bro, lagu gue ya begini-gini semua. Akhirnya udah kita jadi temen aja deh. Tapi emang suara karakternya ngerok. Tinggi lagi vokalnya, tinggi. Beneran, gue pernah dengar kan ternyata oke juga nyanyi lagu itu. Tapi lagu November Rain bisa dia. Ya, November Rain, Dream Theater. Dream Theater. If I die tomorrow, I'll be alright. Keren. Spirit Carry On. Iya, keren. Nah tapi pengacara masih lanjut sampai sekarang? Masih, tapi masih dibekuin. Yang kemarin di kasus Iya, itu apa? gara-gara Dipecat apa dibekuin sih? Dipecat oleh KAI tanpa proses sidang etik. Tapi, KAI, Advokat Indonesia. Ya, dipecat, tapi pemecatannya berdasarkan tekanan daripada ketua DPD. Oke. Bukan berdasarkan sidang etik. Makanya itu cacat formil kan. Oke. Karena gue masih waras ya udahlah gue ya udahlah terserah lu. Berarti tapi sekarang nggak boleh ngambil kerjaan sebagai pengacara Sebagai belum? lawyer? Masih, Masih lawyer boleh? masih. Boleh? Kan Walaupun gue ketua umum pembasmi, ada 3.400 pengacara. Ketua umum pembasmi. Jadi Basmi apa? Maksudnya gimana nih? Ya basmi lawyer nggak bener. Jadi dulu. Jadi gua coba lihat bajunya, gua pengen lihat bajunya. Nah, nih. Keren. Gua dirikan organisasi Law ini. firm, pengacara, para legal, pembasmi and partner. and partners. Jadi tanggal 6 gua naik meja nggak sengaja, turun dari meja gua dipecat tanggal 9 hari Minggu. Kan sebenarnya nggak boleh mecat orang hari Minggu. Ya Allah. Oh, maksudnya harus hari kerja. Harus kerja dong. Iya. Dipecat hari Minggu. Dipecat hari Minggu, gua bilang kayak ya Allah sedih banget gue. Kayak terjajah banget sih gue. Akhirnya udah, gue dipecat hari Minggu, hari Seninnya gue bikin Langsung pembasmi. Wah kata dia sudah tidak jadi advokat lagi. Gue bilang iya, gue nggak jadi advokat, tapi gue jadi ketua umum advokat. Oh gitu. Itu. Ini maksudnya ini berarti Di Pradi sama. Pradi sama. KAI sama. Gue jadi ketua umum. Gue dipecat jadi anggota KAI, tapi gue jadi tapi ketua umum bikin- pembasmi. Wes. Oleh Kemenkumham. Gue Nah, itu tadi lo bilang Tapi ini resmi kan, Ji? kalau nggak resmi gue tangkap lah. Ada bintangnya segala kan ini. Pakai bintang, pakai baret. pakai baret. baret. Dari tadi dia di antri orang dipanggil Pak Ketum. Iya. Kita ini ketua ini. Bintang ketua gue bintang 7. Makanya pusing. Iya, makanya kalau nggak ada job gue makan atu. Lama bintangnya habis. Bintangnya dicemilin. Kalau lagi nggak dapet klien dia atu lama tinggal atu ya. Nah, tadi pertanyaan Gading tadi. Gue pengen nanya. Enggak, bukan pertanyaan lu tadi kan. Lu dipecat dia kan? Iya. Dipecat. Iya, dari KAI. Udah KAI. Artinya lu di nonaktifkan atau di apa? Surat bas gue kan dibekukan. Dibekukan, Sementara istilahnya diskor. Diskor. Sampai gue mendapatkan penetapan yang baru kan gitu. Selama diskors itu, lu masih bisa ambil Masih job dong, nggak? masih. Ketika ada klien yang butuh. Masih. Ada nih. Bisa, boleh. Ini lagi Ini gue baru dibayar 2M kemarin. kasus apa? Iya, kasus tanah, sengketa lahan. Kan gue spesialis sengketa lahan. Jadi kalau gue, kenapa orang pada make gue? Karena gue nggak pakai persidangan. Datang bawa masa, bruk, dudukin, gembok. Sidang belakangan bro. Makanya lu tau Nyo, itu kalau di WhatsApp, di WhatsApp dia namanya tuh pengacara koboi. Oh iya, ada WhatsApp-nya. Ya ada, di situ ada. Iya. Jadi gitu. Ya, tapi klien-klien masih banyak percaya sama lo. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sampai ada yang mau beli lagi. Astagfirullah. Kalah gitu. Nggak bercanda. Oh tapi enggak. Lu benar masih dipercaya? Kasus-kasus gede gitu. Kan gue udah bilang, gue kemarin dapat 2M, ada yang bayar 700, ada yang bayar 600. Ada yang bayar berapa tuh? 2M semua. Iya, iya. Tapi Nyo ya, gue jujur aja, walaupun terlepas dia orangnya kontroversi Iya. dan segala macam gayanya dia, tapi gue suka dia orangnya apa adanya. Apa adanya. Gitu. Iya. Apa adanya dan berani. Maksudnya berani juga nggak berani asal-asalan, tapi tetap ada Terdidik, terukur gitu. Iya. Ada ininya lah ya. Kalau mau ngomong ada. Kalau dan gimmick-gimmick dia itu yang bikin gue salut sih. Kalau di artis tau nggak siapa? Siapa? Aldi Taher. Iya sama nih. Mirip nih, Bener-bener. gayanya mirip rock and roll, tapi sebenarnya kalau di balik layar mah hatinya baik. Hatinya Seolah-olah sweet. kayaknya ngomongnya ngasal gitu. Iya. Padahal emang gak ada isinya. Enggak, tapi sumpah gue penasaran yang lu bilang lu punya gunung. Tadi dulu ini gunung mana? Iya. Uranium itu gunung apa gitu? Jadi sebenarnya kan emang gue nih kalau ngomong gue bingung. Ngomong gue jadi viral, gue ngomongnya serius loh. Ini gue jadi bahan ledekan. Gue makanya Padahal lu ngomong serius ya? Gue serius gue udah dengan tegas, ada nomornya, nomor perkara. Habis itu gue dibully. Ini sialan banget. Gue nyesel banget diwawancara. Viral lagi gitu. Yang lebih parah lagi gue bersin 300.000 orang nonton bersin doang. Saking gue bilang nih di badan gue ada apa? Lo hati gue, hati. Tapi
Enggak, itu gunung tuh gunung apa sih maksudnya bener? Itu yang tadi si Endang. si Endang itu kasus gunung. Gua dapet Gunung Candali di Parung, Gunung Candali di Ranca Bungur yang sekarang mau dijadiin apa sih sport center sama Pak Prabowo. Oke. 750 hektar. Itu kan dulu dikelola PTPN, tapi punyanya anak Raja Banten. Prabowo Ngabeawan, klien gue, cucu-cucunya. Nah, itu gua dapet. Lo yang ngurusin, dapat. Gitu. Endang juga ada bagian di situ. Oh, kaya dong lo, berarti kaya banget sih. Kalau dibayar, anak Endang juga kaya. Kalau dibayar, emang kalau dibayar? Ya kan mau dibayar pemerintah. Oh, iya. Wes. Ya insya Allah lah. Bentar lagi kaya banget ya, Ji. Bro, lu jangan kira Ferrari berapa biji lo? Waduh, kecil showroomnya gue beli ntar Mantap Gila. Gue punya prinsip, Apa tuh? biar miskin asal sombong. Masuk udah miskin gak sombong. Daripada kaya nggak sombong. Nggak, masa lu percaya nggak, Ji? Kayak orang kayak gini punya gudung, Ji, coba, Ji. Oh iyalah, ada suratnya. Ada. Gimana percaya nggak? Kalau kita kan pengacara itu kalau ada aktenya ya percaya, ini gue pasti dibully lagi nih. Gue ngomong serius nih. Enggak, kalau di sini enggak. Kalau Di sini enggak. Di sini Tunggu komandan dari kita. Tunggu komando dari kita aja, bully gitu. Terus gimana? Ini yang tadi apa kasus gunung tadi? itu. Udah, itu. Nah, lo coba misalnya dia bilang, dia punya gunung, lo percaya nggak, Ji? Sekilas. Enggak, kalau gue sih kenapa? enggak. Iya. Iya. Aku juga nggak percaya, tadinya lu artis. Masa sih Andri artis? Pas lu viral baru gue percaya. Tapi ya, kasus apa yang paling parah lo kerjain? Yang menurut lu gila nih, berat banget nih kasus. Seumur gue jadi pengacara, kasus lawan Hotman paling berat. Oh. Sampai gue dibekuin. Dia modal begitu dong. Halo Bapak Mahkamah Agung, tolong pecat ini 2 orang nih, Rasman dan Firdaus. Udah langsung dipecat gue. Sakti juga tuh aki-aki. Ngehe bener. Itu kasus terberat. Terberat Kasus gue. terberat itu ya? Iya. Orang gue udah sekarang sekarang gue dibekukan, nggak bisa sidang, tapi gue masih bisa terima klien. Iya. Karena Enggak, gue kan biasanya kan memang masing-masing pengacara punya lahannya masing-masing. Iya, Tapi kan bukan di luar itu tetap temenan apa? Tetap temenan nggak sih Di luar temenan apa enggak? Gue itu salah satu ngefans sama si Hotman. Hotman. Ngefans banget gue, sampai cincin dia Sama. gue beli di Shopee 20.000 tuh. Saking gue nggak bisa beli berlian gitu. Karena dia pakai berlian, dia gue beli aja di Shopee 20.000. Terus ya enggak. Kan orang kalau nggak Lo ngeri ini 20.000. Ya sekarang Hotman pakai berlian. Gue pakai Shopee 20.000. Jajarin gantengan mana? Lo jangan ketawa dong. Lo sama kayak menghina Hotman lo. Aduh, ya Allah. Enggak loh. Tapi menurut lo, skill sama harta lo udah setara belum sama Bang Hotman? Gue punya aset di beberapa tempat hasil menang perkara ya. Ada di Jakarta Selatan gue punya sekitar 5 hektar. Bagi 2 sama ahli waris di Permata Hijau. Itu satu meternya 30 juta 1 meternya. Ya kalau Hotman mampu ya beli aja. 2.500 meter, 2.500 meter, ya 2,5 hektar ya. Oh jadi intinya ini mau nawarin tanah. Iya, kalau dia punya duit lo bayarin aja tanah gua gitu loh. Gua nggak punya Lamborghini, tapi kalau lo mampu bayarin tanah gua ya bayarin aja. Di Permata Hijau, baru satu titik gitu. Baru satu ya? Iya, belum gunung. Jangan gunung gua tahu dia nggak bakal mampu. Kalau gua tawarin gunung gua udah tahu pasti dia nggak punya duit. Berarti kebanyakan lu dong. Iya nggak? Punya gunung Kan gua udah bilang, biar miskin asal sombong. Mending jelek punya gunung apa mending kaya tapi nggak punya gunung? Mending ganteng punya gunung. Oh mending ganteng. Aduh. Daripada Tapi jelek gue mau punya nanya, gunung. waktu lu naik meja. Iya, itu tadi lu bilang lu nggak sengaja. Lu bilang gua nggak sengaja. Dari gini. Apa lu karena kesulut emosi waktu itu? Bukan, nggak ada emosi. Ini kan Bang Rasman, sebenarnya gue nggak boleh buka rahasia klien ya, tapi kan waktu persidangan gue ceritain. Bang Rasman ini kan orang ngeyel. Bang, udahlah bang, jangan teriak-teriak melulu nih, sidang lu udah kayak pasar. Lu yang bilang. Ya enggak Dinda, ini hakim kurang ajar. Wah ini kacau juga nih. Klien gue jadi pengacara jadi sengsara kan. Akhirnya udah, begitu dia ngoceh, selesailah tuh hakim kan bilang, wah ini ribut terus nih si Rasman. Betul. Saya skor sidang, tok ya kan. Nah udah gue baca WA dah gitu kan, gue baca WA berdiri begini, tuh kata Bu Eli dan Iti sebelah gue, Firdaus, Rasman dikeroyok. Bener, jaksa lagi ngeroyok dia, lagi. Tapi beneran mau dikeroyok atau cuma mau? Nggak tahu dah, pokoknya karena gue habis lihat handphone, gue liat, kok rame, kamu jaksa kenapa nggak izin sama saya? Itu klien saya, kamu udah tetap di atas meja. Gue kayak gelap gitu naik, begitu di atas meja, gue di atas meja ya. Gue turun lagi. Lo tau gak? Habis gue turun dari meja,
Gue bukan ngurusin Rasman, malah nyari-nyari orang yang nyuting gue gitu. Mas, tolong mas, tadi siapa yang rekam saya naik meja? Tolong mas. Saya gimana cara naiknya mas? Gue tanya wartawan, maaf bang, tadi kita nggak fokus, kita nyorot si Rasman sama Hotman gitu loh. Lah terus gue nggak disorot. Aduh anjing, gue bukti gimana? Bener aja viral gue. Viral dan langsung Mungkin dia spontan karena kesannya kayak mau dikeroyok. Jadi dia mau berusaha bela. Dan kalau misalnya dia setara gini nih nggak didengar. Jadi dia kayak mungkin, weh, dan pengen memang nyetop maksudnya mungkin. Dan memang posisi bangku tuh udah nggak ada lagi jalan sebenarnya. Dan ternyata Rasman itu awalnya katanya giniin Bang Hotman, gitu loh, menepok pundak, jadi Hotman jadi emosi juga. Emosi gitu. Tapi udah pernah di luar dari persidangan itu pernah nggak benar-benar ketemu sama Bang Hotman? Iya, santai gini ngobrol gitu, pernah nggak? Nggak pernah. Oh nggak pernah. Karena gue kan jaga, dia kan senior. Gue menghargai dia juga sih, menghargai dia. Kan Coba kalau kita temuin gimana reaksinya ya? Iya. Oke. Ajak debat aja deh, ajak debat. Siap deh. Ajak debat aja dia. Aku suruh masuk Masalah sekarang ya. hukum. Panggil. Bang. Ini surprise. Surprise. Di sini bener ada lu. surprise, ada surprise. Ngeri juga. Kemarin aja Ahmad Dhani didatengin Desta. Langsung set. Wih, ngeri. Kan ya. Lagi party di Bali. Ngek. Udah gitu. Bukan, gue takut deh tukeran cincin sama gue gitu. Gue berikan Ini keubelian. filosofinya apa? Lo beli naga, naganya madep sana nggak madep sini? Gue Gimana? sionaga. Oh Sionaga. Oh, Sionaga. Kalau dia. madep sini cacing. Tapi lu punya pengacara idola kan? Iya. Pengacara idola gue Kalau di Indonesia ada? ini apa sih namanya, Menkumham, Yusril Issa Mahendra. Oh, Bang Yusril. Oh, Bang Yusril. Itu idola banget. Tapi pernah ketemu? Belum pernah. Iya, Bang Yusril asik dia. Dia orangnya tenang, ngomong Humble. dia humble dia. Lo kalau misalnya ngambil kasus milih-milih apa enggak? Enggak sih, ini gue lagi nangani kasus 12 orang anak SD di Balaraja sama gurunya. Ini sih hari ini. Nah, Di Balaraja? Iya, di Balaraja Tangerang. Udah viral belum? Belum, baru mau gue viralin. Nah, terus gue juga kemarin baru menangkan perkara, ada pengusaha ngeroyok anak di bawah umur. Oke. Anak bawah umur tuh umurnya 13 tahun, 14 tahun. Dipukulin sama pengusahanya pakai pengacaranya bintang 1. Nggak tanggung-tanggung, mantan Polri. Bintang 1. Tapi gue laporin, akhirnya gue gelar perkara khusus di Polda, sampai gue ribut sama tuh purnawirawan. Jadi tersangka tuh pengusaha. Udah TSK sekarang? TSK, dan akhirnya damai. Restoratif Justice dia bayar 250 juta. Gue mintanya kan gope, akhirnya bayar 250 juta. Buat keluarga anak Buat gitu, buat anak gitu. itu, ya, iya. Tuh. Iya. Nah, Jinyo kalau misalnya ada apa-apa teman kita udah Siap. Lu tenang aja, tenang. Pokoknya lu kalau ada kasus apa-apa, lu ngomong sama gua. Beres. Hancur lah. Tambah hancur. Kalau lokal pasti hancur. asik ya. Kesannya kalau misalnya kita punya amit-amit ya, kita punya masalah, minta tolong dia tuh kayak nyeburin diri ke jurang gitu. Ya gua tambah gua hancurin. Sekalian aja gitu. Aduh. Tapi lu pernah nggak diteror sama orang? Karena kan orangnya kan vokal banget. benar. Lu tuh Pernah vokal nggak? Ada banget. yang DM atau Gua ada ke apa? teror. Pernah gua Apa terornya? diancam mau di. Wih, gua ajak ketemu orangnya, pas ketemu ketawa, dia bilang gitu. Makan, nggak jadi, lu lucu katanya. lu ternyata serem di media sosial doang. Terus yang lu juga yang bayar nggak makannya? Patungan. Patungan. Kalau itu patungan, kalau ngatus tinggi dia yang bayar. Oh iya. Nggak, tapi kan orang dengan mengancam mobil aja kan bisa dilaporin kan? Bisa. Iya, Sekarang laporan. pengancaman anak undang satu nomor 1 tahun 2023 pasal berapa ya itu? Pasal 17 kalau nggak salah. Itu kalau kita ngancem aja. Ngancem aja ya? Kena. Niat. Iya, kena. Kena kan? Lu ya, kamu saya bunuh ya. Itu rencana pembunuhan itu kan 10 tahun. Iya. Dikurangi sepertiganya. Oh, oke. Jadi 10 Baru tahun. cuman ngancam WhatsApp gitu Ngancam doang. doang, kena sepertiga. Jadi jangan Makanya sampai jangan macam-macam lu orang ya. jangan ngancem-ngancem ya, apalagi Andri diancam. Ntar gue turun ya. Turun belain. Enggak, gue nontonin doang. Kan gak ada kuasa, kalau dikasih kuasa gue belain. Iya, tapi emang lu gaya lu ini memang lu build seperti itu atau mengalir gitu aja sih sebenarnya? Ya kan lu tau lah anak-anak kembangan, anak Iya kedoya. sih, Anak kedoya mana ada yang serius. Iya.
Bercanda aja pakai nyamuk Belanda tuh kan odol di korek lagi tidur tuh. Enggak, maksud gua ketika lu udah menghadapi sebuah kasus, berarti lu serius ya? Serius. Karena itu beban moral kan. Iya, itu kan jadi bukan lagi main-main. Komitmen. Lucu cuma emang gaya lu aja kayak gitu ya. Kalau lagi ngerjain kasus beneran. Serius. Di luar itu mah karakter lu memang begini. Iya, emang gua nggak pernah serius. Tapi dia semua bisa loh. Kayak waktu itu gua tuh ada kumpulan dukun-dukun lu bisa ngilmu juga gitu. Sebenarnya sih gue nggak bisa, tapi karena tersuges sama mereka gitu. Jadi gue jadi dukun juga. Ini kita lihat. Mana? Kita lihat deh. Ini coba ya. Ini orang kena santet Ini orang kena santet. Coba kita lihat. Cobain sama dia nih. Nah, ini dia nih. Gue bayar Indomie itu dia. Gue bayar Indomie dia suruh acting begitu dah. Mau dia. Muntah deh. Iya. Kena santet itu masuk angin sih. Indomie sama telur 3 kilo itu. Acting kayak gini ya. Dia ngobatinnya aja mau ketawa. Anjing. Padahal itu gue pakai tangan dalam di sini ketawain ya hebat. Aduh ya Allah. Jangan sampai gue bikin teh hilang nih. Gua tuh sedang berkomedi ya. Gua sedang ngelawak tapi ketemu dia. Selesai gua. Dia pernah jadi bintang tamu di Lapor Rupa nggak? Belum. Nah, kayaknya abis selesai ini pasti kan nonton nih. Kayaknya kalau rame pasti dia diundang nih. Lihat aja. Tapi lu ini apa lagi? Ini nih dia nyanyi nih. Black Gun. Ini lagunya itu. Ini band lo nih ya? Dream Theater. Dream Theater. Ini yang main gitar jago loh. Keren. Jago. Yudi. Dia kan kirim ke gua video ini kan. Nih, waktu kita Black Gun lagi konser ini. Pas dilihat ini nontonnya cuma 3-4 orang. Nontonnya 3. Jangan salah. Sebelah sini ya? 10.000 nggak kelihatan. Kan gue goib, sebenarnya goib. Makanya gue semangat nonton goib juga. Tapi yang nyata cuma 4. Nyata cuma 4. Itu malah aslinya rame ya. Aslinya rame. Kalau lo angin doang. Iya, kalau lo tembus mata batin tuh ribuan. Rame. Ribuan. Iya, bener-bener. Sayang lo nggak tembus sih. Iya. Ilmunya belum nyampe. Ilmunya. Gilanya belum maksimal. Nah, ini komennya dia yang waktu pertama nih. Ini yang mana nih? Kalau yang uranium itu beda. Itu di kampung saya di Bima dan Dompu. Kalau di Bima dan Dompu, pernyataan itu saya mengutip dari pernyataan para ahli geologi yang telah statement bahwa di kampung saya Bima banyak gunung-gunung dan daratan itu mengandung uranium, emas, tembaga, mangan dan lain-lainnya. Jadi berdasarkan Itu benar, Bos? Benar. Lo asli Bima ya? Iya. Kalau Saksi Kampung Merigen. Iya kan tadi di Parung nih. Nah, ini yang uranium gimana? Jadi kan dulu kakek buyut gua kan seorang sultan ya. Sultan Ismail Muhammad Shah. Jadi itu wilayah kekuasaan dia tuh dari situ sampai ke Sumbawa gitu. Jadi wilayah itu setelah di GPS oleh ahli geologi ternyata mengandung emas. Dan kata Profesor Haidar, ahli geologi ITB, lazimnya kalau ada emas itu di bawahnya ada uranium, thorium dan tanah jarang gitu. Makanya gue statement itu. Lagi-lagi viral lagi dibilang gue punya gunung uranium. Aduh, gue nggak usah statement deh. Padahal maksud lu tuh bukan mau viral. Gue mau jelasin. Iya. Tapi udah dicek resmi belum? Udah dicek resmi. Ada hasilnya ada. Dan sekarang udah ada beberapa PT yang mengelola emas di sana. PT Aman Mineral dan PT Sumbawa Timur Mining. Gila, uranium bisa jadi Iron Man loh. Oh iya. Karena kalau kita jual sasetan mahal juga itu. Di warung Madura bagus. Uranium saset. Woi, ini kenangan lo nih. Ini kenangan gue, ini tahun Gila, 2004. Lo pernah pakai ini mobil ini E36 nih, Nyo. 318i. 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 Ini waktu apa? 2004 gue. Ini lagi ngapain nih? Ini kan Tuh lo emang demen naik-naik. Enggak, gue waktu itu kan kenalan sama cewek. Ceweknya di Balaraja kan gitu. Mobil gue kan ceper, akhirnya gue nyerah gitu. Gue nggak mendingan gak ketemu lu dah daripada mobil gue rusak. Jadi
Jadi jalan depannya bagus gitu kan. Begitu masuk, kok ini sawah-sawah. Padahal Tuh cewek fotonya cakep banget. Padahal fotonya lebih bagus lo di atas gerbangnya sono. Akhirnya gue bilang antara cinta dan penderitaan nih gue. Udah gue balik lagi. Baliknya nih? Iya langsung. Sorry ya saya nggak bisa ke situ. Kenapa? Sawahnya becek. Masih ada mobil, Yus? Udah. Udah nggak ya? Lu tau gak sejarah mobil gue ini? Nah, Jadi gue mabok. Maaf sorry pemirsa. Gue kan dulu alkoholik. Gue mabok berat 2 hari 2 malam. Tanding malu nyu. Iya. Udah sampai hari ini nih masuk. Enggak, kalau gue enggak. Jadi gue mabok berat 2 hari 2 malam. Gue dicengin sama temen-temen. Ya payah bos. Masa habis dorongan bos katanya gitu. Lu jangan ngeledek gue bilang gitu. Beli. Duitnya mana bos? Ternyata duit gue diumpetin sama teman-teman kan. Namanya udah kondisi mabok. Iya. Udah nih kunci mobil. Jual. Dijual bener sama temen gue dikiloin. Serius? Iya demi Allah. ini. Dijual mobil? Dijual dikiloin sama temen gue. Gue sadar mabok besok bilang, mobil gue mana ya? Udah dikiloin bos sama Madura. Terus di pas gue tuh anjing. Gue pulang naik mobil taksi. dia mabok hilang mobil, gue mabok beli anjing. Oh iya, lu pernah nyu? Iya pernah. Jadi di rumah ya biasa lah, lagi minum. Dan dari Instagram, lucu nih anjing. Beli, besok dikirim kan gue gini. Ini anjing siapa yang beli? Lu semalam mabok beli anjing. Lu masih mending mabok beli aja. Ini mabok jual mobil. Mobil gue dikiloin aja. Kiloin lagi. Ya Allah, aduh. Tapi selain pengacara bisnis ada. Bikin bisnis? Apa? Ada beberapa gue punya warung-warung sederhana, ada properti juga main sama temen, ada ya ngeband juga kayak gitu. Tapi dia pencinta keluarga. Iya. Oh gitu. Dia harmonis sama istrinya, Iya, sayang, iya. keluarga walaupun orangnya rock and roll begini. Tapi enggak, gue pengen tanya, keluarga lo, Istri lu bini lu nih, bini lu gimana? lihat kelakuan lu Lihat nih. kelakuan lu, Gua dia terus gimana? dengan omongan-omongan yang viral, dia pernah, gemar Udah dong, diri Pak. atau Jangan, Pak, gitu. Apa dia malah, terus dah gitu. Enggak, ada beberapa kali sih dia komplain. Papi itu udah dokter gitu. Jangan begitulah, jaga begini. Jadi ngomong serius, terus gue bercandain gitu loh. Udah diam, kamu babel banget sih. Kamu kenapa suka? Akhirnya dia diam. Kayak gitu-gitu. Dia orangnya itu memang Nurut dia, kayak ya? nurut banget gitu. Oh tapi pernah ngingetin beberapa kali. Berapa kali, iya. Itu, jangan lu santai tuh. Jadi itu sandung sih dia. Dia udah sadar belum tuh? belum. Air putih gue masih berpengaruh aja. Maaf, Mami, maaf. Anak berapa? Anak gue main ini 1. Gue beberapa kali ganti. Gue pernah dadudas juga. Pernah. Dadudas juga. Beberapa kali lah. Berapa kali udah? Yang pertama dapat anak? Banyak. Ya, jangan dibuka. Oh gitu. Ada beberapa. Makanya kan setelah gue kawin cerai, ya gue ganti hati gue plastik gitu. Oh. Ya, pakai cinta, males banget ya. Beli plastik di Jepang taruh hati. Oh, jadi istilahnya begitulah. Ya, jadi udah nggak ada cinta aja. Tapi sekarang cinta. Tapi sekarang cinta banget. Cinta banget. Bisa masuk nyu ke dudasnya. Udah mending enggak usah. Buat lawyer ini dudas. Iya dong, buat lawyer ini dudas. Lo bayangin kita aja bubar semua katanya. Rapi kan manis semuanya nih. Dibantuin sama dia nyungsep. Kan gue udah bilang kalau ada masalah hubungin gue. Tambah hancur. Iya loh, gue liat dia romantis, istrinya juga baik gitu. Dia lucu juga nih karakternya ya. Iya. Warna-warni gitu hidupnya ya. Warna-warni hidupnya. Tapi lu pernah ngerasa deg-degan gak sih? Maksudnya ada orang yang gak suka sama lo gitu. Udah beberapa kali gue diancam kan gue bilang tadi. Gue pernah diancam, gue orang paling gak suka diancam. Iya. Kalau diancam lu malah lu samperin. Gue datengin, ada apa bro? Nah kalau gue suka lihat kan dia juga suka bikin video nih. Mulai misalnya enak deh sama orang-orang atau konten kreator yang bikin apa-apa. Lo nih orang itu gue sering katain goblok. apa adanya aja lo Apa adanya aja, nggak suka. Nah pernah nggak lo misalnya nggak suka sama A katakan, terus orangnya ngeliat video lo terus dia juga lo kenapa ya gitu? Dilaporin gue banyak. Oh dilaporin? Laporan polisi gue banyak. Dilaporin, gue laporin lagi. Kan gue tahu celahnya, jadi gue laporin lagi. Ini berarti kalau dilihat kasusnya Bang Haji Firdaus ini, banyak yang kontroversial. Banyak banget kan? Itu memang sengaja kasus-kasus yang spesialis yang lo tangani ini begitu? Kalau gue kan senangnya gini, gue nggak melihat duit dulu pertama. Oh, oke. Yang pertama itu orang lagi kondisi tertekan, nggak ada yang bela. Nah, gue masuk tuh. Gitu. Jadi ketika orangnya udah nggak ada yang mau bela, dihujat, gue masuk. Kayak Rasman kan kemarin siapapun pengacara udah nggak mau enek ngeliat dia. Jadi Bang Rasman itu Iya. klien lo? Klien gue. Klien lo.
Jadi Karena nggak dibantu, sini gue yang maju. iya, Gua. karena dia tekan-tekan di edit sama Nikita Mirjani mukanya bersekali, gue coba masuk. Nah begitu masuk, lo mau coba bantu apa? Oh pantas nggak ada yang belain. Iya. Hancur bareng-bareng, orang dibekukan bareng-bareng. Tapi ya Jo, kita mesti ngakuin yo. Gara-gara itu, dia akhirnya Namanya naik. Iya. naik jadi rame. Tapi pengaruh ke kerjaan tetap ada ya. Enggak sih, enggak ada. Maksudnya nggak ada kerjaan aja. Ya emang nggak ada kerjaan, lu lagi nanya kerjaan udah gue bilang nganggur. Maksud gua ketika lo viral gini artinya orang makin rame nggak pakai jasa lo gitu maksud gua. Masih, makin rame. Memang stabil sih dari dulu ya, karena gue kan walaupun gue nggak bisa sidang, tapi anggota-anggota gue Bisa diwakilkan. iya ada 3.400 kan se Indonesia. Di pembahasan. Karena lo ketua ini. Iya, Artinya gini, misalnya, gua ada masalah tolong bantuin gua bang. Iya. Tapi Iya, yang tinggal- turun bukan lo. Gue turun langsung, gue leadernya. Tapi ketika sidang mereka yang sidang. Oh. Kan di dalam ini kan ada profesor, Iya, ada purnawirawan jenderal, ada mantan jaksa, hakim itu. Gue pengen nanya deh, misalnya buat teman-teman yang nggak ngerti ya, misalnya seseorang punya kasus nih, nah minta tolong sama lawyer atau mempekerjakan lawyer itu, harganya tergantung kasusnya apa memang lawyer tuh punya, pokoknya lo ketemu sama gue sejam 2 jam, pokoknya harga gue segini. Tergantung dia mukanya datang ke gue. Oh gitu. Kalau mukanya kusut, gue kagak bayar, gue minta bayaran. Jadi tergantung juga fleksibel ya, fleksibel ya. Tapi kalau dia pakai berlian udah nah lo. Kayak mamam. Oh gitu. Fleksibel juga ya, maksudnya nggak ada harga patokan juga ya. Nggak ada. Kalau jadi lawyer itu kenapa? Maksudnya ketika dia dibayar nih, terus kasusnya kalah, itu tetap dibayar full? Enggak. Enggak. Kan dia hanya mendapatkan operasional aja. Kan di dalam pasal 21 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang jasa hukum, itu kita ada operasional, ada success fee, ada bonus. Ada success fee. Tiga. Oh, iya. Ada operasional pertama yang harus dibayar di muka kalau orang yang berduit ya. Iya. Yang kedua itu ada success fee. Success fee. Berapa persen Kalau kalau menang dan kalau orangnya puas dapat bonus lagi. Oh. Itu lawyer biasanya 3 itu. Oke. Dan ini nggak bisa dituntut kalau dia ngambil duit. Oh. Iya, nggak bisa tuh asal ada kesepakatan bersama di jasa hukum. Ini nggak bisa dituntut. Tapi kalau ketika kasusnya kalah gitu. Hujan jemuran diangkat dulu. Jemuran diangkat ini yang diangkat ini. Ya kasusnya kan bisa kalah gitu. Terus dibayar tetap. Operasionalnya doang ya? Kadang nggak ada, banyak kan nggak dibayar. Banyak dibayar. Oh, kalau kasusnya kalah. Iya, kan gue dari awal udah Bro, tapi kan gini, urusan kalah atau menang kan setelah ketok palu, maksudnya katakanlah endingnya. Tapi kan lu udah berjuang, masa itu nggak dihargain? kan dibayar di Operasional muka. itu. Operasional gue kan 300 sampai 2 M. Oh, itu Iya. masuknya di situ. Iya, kan gua udah dapet duit itu operasional Iya, gitu. operasional. Jadi nih sukses full rate lo nih, apa rating lo nih. Dari 100% berapa kasus yang sukses? 80% gue sukses, 20% gagal. Lo menangkan. Iya. Wah, iya. Solid nih Ji. Timnya banyak. Tadi pas nyampe. Iya. Ramai banget. Nah itu siapa? Gue bilang mau ngegerbek studio gue nih. Itu kalau di kita kan di Pembasmi ada paralegal. Di paralegal itu ada sarjana hukum yang masih kuliah atau yang belum jadi advokat, jadi paralegal. Atau orang sipil yang udah gue diklat hukum, gue kasih dia ikut paralegal. Sekalian biar pada belajar juga. Belajar hukum, gue ajarin cara-cara begini, politik hukum begini, teori hukum begini gitu. Jadi mereka sambil kuliah sambil belajar. Iya, belajar. Gue didik orang-orang itu. Terus kalau ngelihat Bang Firdaus ini dengan grupnya ya, itu icon warnanya tau nggak apa? Ungu, bener nggak? Iya, ungu. Lu suka banget warna ungu? Lu lihat dong baretnya kan ungu ya, baretnya ya. Sepatunya bro, kasih lihat. Ungu. Sepatunya ungu. Sepatunya Kobe Bryant bro. Kobe Bryant. Ungu bro. Kenapa bro? Oh ya kenapa ungu? Kenapa? Apa filosofinya apa Filosofinya memang suka aja? Jadi kan gue kan dulu ikut Menwa ya dulu. Tahun Iya. 90-an gue kan mantan Menwa juga. Jadi gue ngapain, gue kan ada ormas LSM apa segala pakai baret merah lah, baret hijau apa. Ngapain juga gue pakai baret orang, gue pakai baret sendiri aja kan gitu. Jadi gue ungu itu. Terus lama-lama Untuk membedakan awalnya. iya, untuk bedakan loh. Gue memang kita kaum akademisi gitu loh. Mendingan pakai baret sendiri kan gitu. Oke. Pakai baret Menwa kan gitu. Jadi akhirnya ya udah gue masukin ke Kemenkumham Apa bukan dan diterima. karena bukan karena wah warna janda nih? Oh enggak, ya, salah satunya itu sih sebenarnya. Tapi gue udah pensiun. Lu tahu aja nih. Iya kan ungu kan warna. Iya. Identiknya katanya gitu. Misalnya nih, emang nggak, gua kan nggak tahu nih. Misalnya lo
pakai baju segala macam baret-baret gitu. Tapi memang sama pemerintah juga nggak apa-apa juga ya kayak Ini kan gitu. ada izin di akte, Ada izin, ada izin. di aktenya udah ditulis bahwa bintangnya si Firdaus ada 5-7 cabang kan. Uniformnya apa Uniformnya gitu? itu baretnya ungu, aduh udah. Jadi maksudnya tidak menyalahi aturan dengan yang sudah ada gitu Iya, ya. tapi awal-awal sih orang kaget gitu loh. Bintang 5 kan yang ada cuma Pak Harto, Pak Nasution ya kan. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Cuma 4 kalau nggak salah ya. Terus gue. Makanya pada protes, ngapain bintang 5 tuh. Gue bilang bodo amat. Tapi kan bintangnya ini bisa dicemilin ya. Kalau ini kan lagi puyeng gue cemilin. Aduh ampun deh. Ya mungkin dia ngerasa berani karena dia anak lu beneran turunan sultan emang tapi beneran. Katanya lu Sultan yang Bima itu Iya, iya, beneran itu. Cicit Sultan Lu udah lihat asli. silsilahnya? Udah, ada stambuk, ada naskah kuno dan lontara, ada banyak lengkap. Jadi waktu pertama kali gua di roasting sama cucu sultan yang sebelah sana, saudara gua juga sebenarnya gitu. Karena gua lahir di Jakarta, dulu kan kakek gua kan pas pampres di sini. Jadi gua tinggal di Tanah Abang, lahir di Jakarta, jadi dia nggak kenal gue gitu loh. Oke. Dia hina lah gue di media sosial, kumpulin lah orang Bima buat menghakimi gue. Yang dikumpulin om-om gue semua gitu loh. Dia bilang, saya kumpulin om-om saya, kata dia gitu kan. Ya om gue pada ketawa semua. Karena memang ternyata kenal. Pas bukan kenal, saudara. Pas udah kumpul semua, dinasihatin dia, kamu tahu nggak siapa? Si Firdaus itu ponakan saya juga. Akhirnya udah damai di situ. Damai di situ. Iya. Tadinya udah saling lapor. Nah lo kalau misalnya sekarang pulang ke Bima, gimana? Sambutannya apa disambitin? Gua kemarin nyalek pulang ke Bima. Nyalek lo? Nyalek 2019 gua Nggak menang? Alhamdulillah sih kalah. Orang-orang pakai duit, gua pakai doa. Ya kalah lah nge. Ya sama, Ya senasib. zaman gua dulu deh, Tangsel kan gitu. Banyak punya duit. Gua nggak nyindir lu. Tapi gua ngerasa gitu. Ini lo berdua keren. Lo berdua keren. Lo jadi ketuanya lo. Iya, udah jalan kita calon gubernur Banten, mau nggak lo? Gua wakilnya. Pasti diterima. Gila. Tapi lo happy nih, happy. Hidup lo bawa happy aja. Happy sih, happy. Gue terus-terusan happy karena gue rasa hidup gue hampir separuh susah terus. Jadi cuman happy doang yang gue punya aja. Tapi dia di skill ininya oke. Kita coba yuk. Katanya anak band. Anak band. Anak band. Nah kita punya. Cocok banget nih. Gitarnya rock banget nih. Gitarnya merah jambu. Udah lama banget gua nggak denger merah jambu. Pink. Merah jambu. Dia kalau main nge-blues tuh asik banget. Subhanallah. Coba Ji, nyala nggak Ji? Nyalanya coba main. Oh volume dari gitar. Gitarnya. Picknya ada gak picknya? Ada pick nggak? Wah hehe. Ada pick nggak? Ada pick nggak? Pinjam. Gue udah lama gak main gitarnya. Nih. Iya. Thank you. Mampir Daus gitarnya lo gitu. Asal. Aduh. Melodi dong Ji, melodi Ji. Asik. Aduh. Udah lama gue gak main. Ada basicnya. Wah, tuh lihat tuh. Lu gak bunyi sih, ini yang denger alam goib doang tuh. Wah, gue iri dia kalau nyanyi lagu ini. Lagu nyanyi, wah top banget nyok. Beneran, ini serius nyok. Maaf. Sorry. Dia nyanyi lagu ini apa namanya? Halloween. Halloween. Oh, Halloween. Halloween. Forever and One. Forever and One. Coba. Forever and One. Forever and one, I will miss you. However, I kiss you yet again, way down in Neverland. So hard, I was trying. Tomorrow I still be crying. How could you hide your lies? Your lies. Oh. Asik kan suara tinggi. Celana jalan.
Tepuk tangan dong buat Bang Hafiz Abu. Mama. Oh iya, gokil. Tadi gua nanya, rumah lu di mana? BSSD katanya. Lah, kok SD 2? Udah BSD sonoan dikit. BSSD. Bumi Serpong sonoan dikit. Di kampungnya maksudnya. BSSD Bumi Serpong sonoan dikit. Di BSD, gue denger, di BSD, oh deket dengan kantor dong. Tapi kok S-nya ada 2 ya? BSSD, Bintaro, Serpong, sonoan dikit. Bintaro, Serpong, sonoan dikit. Ada motivasi apa nih, Bang Firdaus? Kalau misalnya dalam menghadapi hidup nih, kan gue lihat kan lu tuh, apa ya namanya, survive banget gitu. Sampai hari ini lu bisa berdiri dengan segala macam lika-likunya lu lah gitu. Kalau gue kan di dalam setiap doa gue, kalau gue sholat gitu kan, gue minta pada Allah ya, maaf ya Gadit. Iya nggak apa-apa dong. Jadi gue minta pada Allah SWT ya bahwa pegangan gue sekarang ini tinggal Allah SWT dan doa nyokap gue gitu loh. Dan doa juga istri gue dan anak gue. Jadi gue udah itu aja. Bersandarnya sama Allah aja udah. Bersandar sama Allah dan selama emak gue masih senyum, gue setiap bulan kan sujud di kaki emak gue. Masya Allah. Sama bini gue juga gue sayang, nggak macem-macem. Ya udah gue. Ternyata bener ya. Bener kan Aldi Tahir juga gitu. Aldi Tahir juga mirip. Iya kan? Laki-laki itu bener. Ibu sama istri yang nurut. Iya itu benar. Udah, gak ada lagi udah. Itu dia. Makanya lu ngikutin gue. Yang mananya nih? Cari lagi. Aman aja. Kita doakan sama-sama. Amin. Ya kan? Emang sesayang itu sama ibu. Tapi saudara-saudara punya gak sih? Ada, adik Lu berapa gue. bersaudara sih? Gue dari bini yang pertama bokap 3, dari bini yang kedua 3, 6. Oh, 6 bersaudara. Nah kalau tadi kan kita ngomong bininya. Nah kalau ibu ngeliat lu gimana? Nah, nyokap lo. Pernah nggak nasihatin lu apa gitu? Kalau mak gue sih emang dari kecil udah capek banget nasihatin gue, sekarang udah bodoh. Apa dia bilang gue salah lahir kali ini. Apa ngidam apa dulu kan? Gue bilang ngidam jambu ditelan bijinya gue bilang. Iya. Oh gitu. Tapi nyokap sehat ya? Sehat. Usia berapa sih kan? 76, 77. Udah. Iya juga ya. 7 ya. Di atas bokap gua malah. Iya ya. Nyokap Tapi yang gue penting lu 72. Pinginnya bikin ibu happy lah ya. Happy, walaupun dengan- gua- Ya dengan cara lu lah ya. Alhamdulillah. Tapi sama saudara-saudara semua juga akur ya, kompak ya? Iya CS banget CS tuh sama banget adik ya. gue. Cuman ada adik gue yang masih ngojek sampai sekarang nggak mau kerja, lulusan mercu tuh. Oh. Dia ngojek, nge-grab itu, dia nggak pernah mau kerja. Kenapa? Dia nggak mau diatur sama orang, dia nggak mau, dia takut korupsi dia ketahui, jadi hidupnya begitu-gitu aja. Oke. Kenapa lo nggak ajakin juga jadi pengacara gitu ya? Udah gue ajakin, gue suruh kelola perusahaan gue, nggak mau dia. Lu berapa perusahaan sih sebenarnya? Sekarang punya? Ada 9 yang jalan cuma 1. Jualan, iya. Ya, jualan rengginang. Jualan rengginang. Ada 9, yang jalan cuma 1. Gue demen. Dia ngomong 9-nya tuh pede banget. Ada 9. Yang jalan cuma 1. Itu juga jualan rengginang. Tapi ya apa-apa, yang penting punya Halal. Oh iya, penting direktur gue. Direktur? Iya, Itu direktur utama gue. Gue menghayal dari bujangan gak dapet direktur. Iya. Di utama di ranking. Tapi kalau ini soal mobil nih, otomotif. Lu kan gue juga suka otomotif. Lu kalau suruh milih Ferrari apa Lambo? Gue Ferrari apa Lambo? Gue Lamborghini sih sebenarnya. Berarti lu samain kayak Bang Oh, Hotman banget dong sama. Iya makanya gue, emang kan gue ngefans sama dia. Gue pakai cincin-cincin walaupun gue beli di Shopee kan gue kan terinspirasi sama dia kan gitu. Tapi nih, misalnya nih, lo bisa ada kesempatan nih untuk ngomong sama Bang Hotman. Lo pengen ngomong apa sebenarnya? Gue mau ngomong I love you Bang Hotman. Asik. I love you Bang Hotman. Lu tau gak, gue tuh pengen banget nemuin dia sama siapa? Sama Aldi Tahir. Iya, sama ini bro. Sama nih kayak. Nah, dia kita temuin di sini, kita berdua nggak usah ada di sini. Iya, biar lu dua koceng. Biar lu dua Kita koceng. lihat siapa yang gila duluan. Aduh, mungkin lu bisa kasih lah ke pengacara muda gitu. Lu kan udah wah pokoknya lu udah berjuang dari nol lah ya. Dari nol. Mungkin lu bisa kasih motivasi buat teman-teman pengacara muda. Ya untuk pengacara muda sering-sering baca buku, ya, baca buku literasi tentang hukum, ya, KUHP terbaru dan lain-lain. Karena itu modal kita, jangan banyak main. Karena kalau pengacara udah kebanyakan main, udah pasti itu banyak kalahnya. Oh gitu. Udah pasti karena hukum acara itu nggak gampang untuk dikelola. Walaupun satu bukunya, tapi menjabarkan itu secara konferensif juga kita nggak bisa sembarangan. Jadi mahasiswa yang sekarang harus banyak-banyak belajar siapa aja yang jadi referensi, tokoh mana aja gitu loh. Misalnya kalau di luar negeri ada
Sokrates, Oh, Sokrates. Plato, ya kan? Tahu juga dong. Iya. Ini kalau lagi ngomong ini kayak orang bener ya, gue lagi perhatiin nih. Ibnu Sina, itu kan diledek lagi. Enggak pantas gua serius. Enggak, gue lagi ini lagi jadi orang bener nih. Nunggu twistnya ya. Iya. Banyak belajar, banyak baca ya. Iya, banyak baca, banyak belajar. Dan itu memang penting buat seorang pengacara. Makanya kalau klien-klien menilai pengacara, kalau dia sering banyak piknik, pas sering banyak piknik udah pasti kalah. Oh, kalau banyak main maksudnya? Banyak piknik, banyak main udah pasti itu pengacara bakal kalah. Itu hukum alamnya. Hukum alamnya ke situ ya. Iya, gue nggak nyindir sono ya, nggak maksud gue. Iya. Harus sering baca gitu. Jadi itu quotes dari Bang Firdaus ya, banyak-banyak baca supaya tahu literasi hukum. Iya. Lu tato banyak juga ya? Banyak dari dulu kan. Apa aja tuh? Oh, ini macan. Sebadan. Bukan. Hah? Ini macan. Tato apa ya orang kita di Blok M. Mabuk lu. Zaman apa lu? Mabuk anggur, ciu. Mabuk ciu dah. Jarum lu sambil nyender. Begitu udah sadar lu ngapa kabar begini. Oh, jadi nggak ada konsep apa aja. Jadi kan gua ada tato Sinterklas di sini. Gua minta Sinterklas itu. Tatonya Sinterklas. Kok jadinya kayak burung puyuh? Kurang ngajar juga deh. Lu suka filosofi Sinterklas? Suka memberi. Suka Oh, memberi. itu dia. Karena Tipe gua orang memberi Iya. luar biasa. Jadinya burung puyuh. Boleh sekali-sekali Nyo, ajak nongkrong dong Nyo. Boleh. Kita ajak dulu. Kayaknya seru, kayaknya frekuensi seru di Boleh. Sefrekuensi nih, sefrekuensi ya kan. Boleh. Nanti kita kebetulan kita kan Dudunas baru punya mobil, jadi biar nggak naik motor kita naik mobil. Kita mau nyari yang di gunung tuh, jadi biar camping. Ntar kita bakar api unggun lo kita masukin ke situ. Jangan bisa dibakar. Gua dibakarnya. Kalau nggak ke gunung ini ya. Oh ya ke gunung lo lah. Gunung Parung. Iya. Kan kita mau overland. Oh ya Gunung Parung ya. Iya dong. Siap. Parung. Keren. Iya. Oke. Kita mau nanya tentang Iya. ada games nih. Ada game. Games this or that. Lu ngerti nggak artinya this or that? Bahasa Kejawa apa bahasa Bahasa British? Inggris nih. Bahasa Dia sastra Inggris katanya. British ya. Iya, this or that tuh tau nggak artinya apa? This or that. Ini atau itu. Wih. Kayaknya gampang maju. Gua pernah waktu itu parodi India. Yang dia kan viral banget tuh ngomong bahasa Inggris. Inggris apa sih lu ngomong? Inggris Kejawen. Masih bisa nggak Inggris kejawen? Bisa sih. Coba gimana Inggris kejawen? Talk the talk is the talk. Bercanda lu mana ada bisa mancingnya. Gua pernah parodi India itu viral tuh rame. Asli pecah banget rame itu. Terus dia telepon gua. Ji, gua liat, wah lucu banget tuh, mirip banget lagi. Iya, gua malah miripan gua daripada dia asli. Oke, ini atau itu, this or that. This or that. Lu lebih milih jadi pengacara artis atau pengacara masyarakat? Dua-duanya sih. Enggak, kalau suruh milih nih ada Kalau dua suruh milih kasus salah nih. satu deh ya. Pas banget, lu mesti milih satu. Masyarakat sih gue. Lebih milih masyarakat. Karena gue seringnya masyarakat ya. Iya, dia lebih banyak. Artis udah ada yang udah pernah pakai jasa lu belum? Udah banyak. Artis? Banyak. Oh. Beberapa artis banyak. Banyak ya. Sukses. Alhamdulillah kapok tuh. Bercanda. Enggak, bercanda dia Nyo. Bercanda. Aslinya Nanti juga. biar lucu aja aslinya mah. Iya. Kalah kan. Debat pakai data atau debat pakai feeling? Dapat pakai data lah. Pakai data ya. Lu selalu pakai itu ya. Data lu pasti kuasain dulu baru berani debat. Ya, gue selalu pijakannya undang-undang, pasal-pasal. Pasal-pasal ya. Makanya gue bicara nggak pakai feeling, pasal-pasal. Oh, oke. Nih, debat sama lawyer senior atau debat sama emak-emak? Gue paling demen sama lawyer Serunya, seru. Seru sama mama, lu pasti kalah sama mama. Kalah, nggak ada menangnya. Kalau mama udah kalah aja dah. Iya, karena Kalah aja deh. ujungnya begini, gue mah nggak tahu, pokoknya gue ulek. Gue nggak tahu hukum, pokoknya lu ngeselin gue. Gua ulang lu maksud gua ulang. Oke nih, viral karena kocak atau viral karena pinter? Viral karena pinter sih. Iya. Tapi lu viralnya karena lu kocak. Ya karena gue pinter. Kalau gue bego nggak mungkin kocak gue. Jangan salah, orang kocak pinter semua loh. Lo pinter. Ini orang kocak pinter. Iya bener sih. Iya. Bener juga sih. Iya, kalau orang gampang lu untuk jadi nggak orang gampang. Susah jadi orang kocak. Susah. Bener kata dia, bener. Karena spontan. Iya. Ya bagaimana cara bikin orang ketawa itu kan susah. Ya? Susah. Makanya pahalanya gede orang-orang kocak nih. Dia aja ibaratnya misalnya diprediksi baru masuk mobil udah dipaksa untuk lucu sama anak-anak dipancing terus. Dadar sejam. Suruh ngelucu sejam. Tapi by the way, gue makasih banget lo Thank you banget lo, Bang pakai Firdaus. di sini. Iya. Dan ini pasti akan jadi apa namanya
surprise lah. Surprise, Iya. alhamdulillah. Katanya kalau ini nyampe 1 juta views mau kasih giveaway ya katanya ya. Cincin ya. Ya, ntar gue beli di Shopee. Gue kasih lu pada berdua. Sehat-sehat Bang Firdaus. Oke, Ya, siap, sukses siap. ya. Sukses, Siap, brother, lancar makasih. semuanya ya. Thank you yang udah nonton, nanti kita ketemu lagi. Mantap. Oke, siap.